ketika kau mengikuti sumber anugerahmu itu. Haleluya. Amin. Kemarin Bapak jelaskan, kau tidak butuh gedung, kau tidak butuh gedung, kita butuh rumah. Ya. Yang di Facebook perhatikan, setiap kali Papi posting perhatikan di situ. Nanti seminar kita tanggal 7, 8, 9, kamu harus tahu, siapkan dirimu. Jangan kau jadi orang-orang yang harus ayo dong, udah nggak ada saatnya itu. Udah harus kamu pastikan dirimu, yes, aku ada di situ. Pastikan uangmu atur, waktumu atur, pekerjaanmu atur semuanya. Jangan kau jadi orang yang gamang, gak boleh gamang. Yes atau no, harus begitu. Ya. Black or white, jangan grey. Kamu tahu grey? Abu-abu. Sini boleh, sini boleh. Nggak boleh sih, boleh. Haleluya. Ya. Haleluya. Harus kau punya prinsip dalam hidup. Teruskan. Baca. 3. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang itu tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak akan lagi timbul dalam hati dan tidak akan lagi dilihat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Teruskan. Sama. 3. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, Yes. anak-anak, beri saya jelaskan. Coba satu firman, satu ayat tadi ke sini dulu. Dosa kau berdiri karena saya jelaskan. Jadi, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Hati siapa? Hati siapa ini? Hati Tuhan. Polanya harus pola Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala yang mengembalakan kamu dengan polaku, kata Tuhan. Maka orang yang terhubung dengan Tuhan, itulah yang pantas memimpin kita. Yang terhubung dengan orang-orangnya Tuhan, orang itu yang pantas memimpin kita. Nah, kalau tidak ada yang terhubung dengannya, nggak tahu, siapa yang diikutinya pun nggak jelas. Harus ada itu mata rantai, harus jelas. Makanya kalau kamu bergantung di satu tempat, bergantung di satu gantungan, kamu lihat sampai kemana gantungan itu tercantum. Amin. Ini speaker kenapa bisa dia berdiri kokoh di situ? Karena saya pastikan waktu saya menyantolkan ini, saya pastikan di atas itu udah besi. Besi penopang, di atasnya juga ada besi. Jadi ini betul-betul kekuatannya sudah diperhitungkan. Makanya saya pastikan segoyang apapun musik di kekuatan sound ini tidak akan jatuh. Kenapa? Mata rantai itu satu dengan yang lain berkaitan begitu. Amin. Jadi Tuhan berkata, aku mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Amin. Tidak lagi sesuai dengan hati sendiri. Amin. Setiap doa pagi saya sampaikan kepadamu, waktunya kita nggak lagi menghakimi, tapi kita berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, semua para pelayan Tuhan, supaya mereka memahami ini, supaya mereka kembali ke pola yang benar. Mereka punya Bapak rohani yang mereka bisa ikuti dan benarlah hidup kita. Maka Kristus itu akan menjadi pola yang benar bagi seluruh gereja. Haleluya. Barulah kita akan mengalami yang namanya masa-masa keemasan itu. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak akan lagi mencarinya atau membuatnya kembali. Kenapa? Karena kita sudah menjadi imamat yang rajani. Udah gak pola yang lama lagi. Langsung lompat ke tadi. Setelah ini dijelaskan. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih itu. Imamat yang berkerajaan. Amin. Yang bermental raja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia. Dengar sini. Kekudusan yang dijual-jual oleh banyak gereja hari ini bukan kekudusan, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini. Bukan itu. Kekudusan yang benar ada. Perhatikan ayat ini. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, amin, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Inilah kekudusan. Memberitakan perbuatan besar dari Tuhan, itulah kekudusan. Bukan kau diam di kamar, nggak ngapa-ngapain, bukan itu kekudusan. Tapi kekudusan adalah kau proaktif, katakan proaktif. Proaktif. Mengerjakan rencana Tuhan itu. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang bisa kau beritakan? Bukan karena kita berbicara, Tuhan baik, bukan itu. Cara hidupmu, pekerjaanmu benar. Haleluya. Kau menjadi teladan, menjadi contoh, bisa ditiru. Itulah perbuatan yang baik. Itulah perbuatan Tuhan. Amin. Yesus selama di dunia tidak pernah diceritakan akulah nggak pernah. Ada yang sakit didoain sama Dia, yang kekurangan dibantu sama Dia. Dia berkeliling-keliling dari daerah dengan penuh belas kasihan. Haleluya, haleluya, kepada orang-orang yang lemah. Tapi kalau putra-putra Sion, kau sudah ada di sini, kau harus kuat dengan tanganmu sendiri. Amin. Ya, yang terpanggil, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Eklesia. Dari kegelapan ditarik kepada terang. Eklesia. Yang ajaib. Amin. Teruskan. Abraham hidup dan terhubung dengan keimamatan Melkisedek dan berorientasi kepada keimamatan Razani. Jadi ketika Abraham berjumpa dengan Melkisedek, maka Abraham itu membawa persepuluhannya berikan kepada Melkisedek, dan Melkisedek memberikan apa kepadanya? Anggur dan roti. Mulai dari situlah perjanjian Allah itu terus ada dalam diri Abraham. Makanya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Berpusat kepada Abraham, terus kepada Ishak, Yakub, dan terus sampai ke bawah. Nama Abraham menjadi pola buat kita. Haleluya. Makanya dulu ada sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai, kita anaknya, kau anaknya. Kenapa? Kita mewarisi pola hidupnya yang berkeimamatan Melkisedek. Haleluya. Melkisedek itu tidak berayat, tidak beribu. Sebenarnya itulah gambaran Kristus itu yang akan datang. Nanti dia menunjukkan dirinya pada diri Yesus. Berarti Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Makanya dia muncul dalam diri Melkisedek. Lalu pola itu ditanamkan kepada bapak rohani kita, itulah Bapak Abraham. Tidak ada kakek rohani, bapak rohani kita itu Abraham. Dia mempersembahkan 1/10. Itu juga yang diikuti Ishak, itu juga yang diikuti oleh Yakub. Amin. Sampai hari ini Tuhan tuh tidak pernah menuntut kamu terlalu banyak. Haleluya. Pajak itu ada pajak 30% loh. Sementara kepada Tuhan kamu hanya diminta 1/10 dari itu. Lalu kita ada terobosan baru dengan Mamdora katakan tithes, perpuluhan 20% dimasukkan, dan supaya membuktikan anak-anak kita, anak-anak yang melakukan itu Tuhan akan angkat terus. Kan kita cuma berpikir begini, waduh besar sekali 20%. Kenapa kau tidak berpikir 80-nya? Halo? Kalau kau kasih 20%, 80-nya milikmu. Kalau kau kasih 20.000, berarti kau punya berapa? 80.
Kalau kau kasih 2 juta berarti kau punya berapa? 2 juta. Berarti kau punya berapa? 10. 8 juta. 8. Iya. Iya, kurang 2 juta. Kau kasih 20 juta berarti kau punya berapa? 8 juta. Yang kau sibukkan kan yang ini, yang kecil ini. Yang ini nggak kamu hitung. Yang kau sibukkan kan cuma 2 jam kau duduk di sini nih. Yang 6 hari kau tidak hitung. Yang kau sibukkan kan doa pagi yang cuma 1 jam kita di sini. Padahal kau tidak tahu 24 jam kau dipelihara Tuhan. Iya, betul. Iya. Kau makan jambu, kau makan durian, kau makan semua tanaman. Kau tak peduli yang membuat itu besar itu akarnya. Iya. Haleluya. Amin. Sekali-kali kalau kau duduk di pohon, perhatikanlah. Makanya yang perlu disiram itu sebenarnya akarnya aja. Iya. Kalau akarnya sudah disiram, aman itu semua. Tapi kalau udah gak beres di akar, udahlah. Kau tidak akan mendapatkan pohon yang baik. Iya. Makanya kalau perpuluhanmu bagus, gak usah takut. Yes. Para pemimpin pasukan menduka dirinya kepada Yosua. Para pasukan menduka dirinya kepada para pemimpin pasukan. Inilah yang disebut hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Hidup dalam keteraturan dan ketaatan. Amin. Kita berhenti di sini. Anak-anakku semua, sudah tiba waktunya kau tahu dirimu siapa. Letakkan dirimu di mana. Posisikan dirimu pada tempat yang semestinya. Ada hukum otomatis. Katakan hukum otomatis. Hukum otomatis. Katakan hukum otomatis. Hukum otomatis. Ada sungai, ada sumur di atas. Sumber air di atas ya. Lalu ada ladang sawah ke bawah sini. Kalau ada air di atas, tinggal dibuka jalan sedikit, itu air otomatis pasti ke bawah. Nggak usah didoa-doakan, dalam nama Tuhan Yesus air mengalir, nggak usah, memang otomatis. Amin. Otomatis itu. Apalagi hukum otomatis? Dalam komando. Halo? Kalau kita taat hukum, maka hukum akan melindungi kita. Betul-betul. Ya. Di lampu merah, kau taat aja, berhenti. Taat. Lampu merah itu melindungimu dari kecelakaan. Tapi kalau kau langgar lampu merahnya, apapun bisa terjadi. Ya karena kau bilang, merdeka, lawan merdeka. Satu kali kau akan tahu akibatnya. Amin. Kalau kau teratur mengikuti marka jalan itu otomatis melindungimu. Iya. Tapi kalau kau tabrak semuanya, sesuatu akan datang. Itu otomatis. Haleluya. Haleluya. Kalau kau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, ikuti orangnya Tuhan yang dipercayakan kepadamu, otomatis hidupmu akan diikuti orang. Itu otomatis, itu hukum otomatis. Abraham melakukan tugasnya kepada Melkisedek, maka raja-raja otomatis berkumpul di lembah Syahwe. Abraham gak ada bilang kita kumpul, gak perlu. Kalau kau tahu siapa dirimu, kau memahami siapa dirimu, kau tahu kau di mana bersama siapa, melakukan apa, lihatlah. Automatically apapun yang menjadi kerinduanmu itu akan datang menghampiri. Yes, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika seorang istri tunduk kepada suaminya, Ya. otomatis dia akan disayang. Amin. Otomatis itu. Otomatis. Ketika seorang suami bekerja dengan baik, melakukan tugasnya dengan benar, otomatis anak-anak dan istri pasti menghormatinya. Otomatis. Tapi ada aja itu melawan, tunggu aja. Mereka juga akan taat kepada hukum otomatis. Katakan otomatis. Otomatis. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya Bapak Ahok itu selalu membuat apa? Membuat
pola, sistem, maka kita akan taat kepada sistem. Orang yang taat kepada sistem, contoh kemarin, ya, saldo uang di ATM, punya transfer kepada orang. Gua udah transfer, ribut kita berdua. Ngapain kita ribut? Tinggal lihat aja reportnya, benar kan? Iya. Lihat reportnya, belum terkirim rupanya. Ya sudah. Kalau orang udah kasih kok, belum kasih kok, udah kasih. Nah, yang kayak gini-gini nih yang nggak boleh. Makanya Pak Ahok itu selalu membuat apa? Sistem. Sekarang parkir di mana-mana kau udah tahu kan? Parkir di mana? Dulu kan ada preman, sekarang kan udah enggak. Betul. Keluar. Nggak usah kau ngotot-ngototan. Kok bayar segini? Emang berapa jam? Nggak usah ngotot-ngototan. Otomatis sudah dihitung sama dia. Kita yang suka bohong, mesin mana bisa bohong. Iya. Haleluya. Itulah hukum otomatis, anak-anak. Jadi kalau kau tahu hukum otomatis, hiduplah kau dengan pola yang benar. Maka dalam pola itu kau akan mengalami kelimpahan. Haleluya. Turunkan kepala kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat pagi ini, Tuhan. Biarkan kami terus menikmati segala kebaikan-kebaikan. Biar kami menikmati terus hukum otomatis yang sudah kau berikan kepada kami. Ketika kami taat di bawah satu otoritas, maka otoritas itu akan melindungi kami. Dan hak-hak kami akan kami dapatkan. Karena kami memposisikan diri kami pada proporsi yang benar. Maka benaran akan menghinggapi kami. Kenapa kebajikan dan kemurahan mengikuti Daud sepanjang? Karena dia menyukai firman Tuhan. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia tidak berdiri dalam kumpulan orang-orang berdosa. Tapi kesukaannya Taurat Tuhan. Maka kebajikan kemurahan mengikuti dia sepanjang hidupnya. Haleluya. Berkatnya tercurah limpah di hidupku. Tiada ku rasa takut bersamamu. Segala yang terindah telah tercurah sudah. Sirna rasa gelisah di dekatmu. Kau datang membawa semua cintamu. Kau berikan sejahtera bagiku. Angkatlah tanganmu anak-anakku semua. Pulanglah kau, bawalah segala kepenuhan dari Kristus itu. Kristus yang adalah pola yang kita ikuti dan kita pelajari setiap hari. Dia taat kepada Bapaknya, maka kerajaan itu diberikan kepadanya. Ketika kita taat kepada sumber anugerah kita, maka sebenarnya kerajaan itu sudah hadir dalam diri kita. Kaulah raja itu, kaulah anak raja itu. Orang-orang akan melihat itu dalam diri. Maka raja-raja berkumpul di lembah Syahwe melihat Abraham karena dia taat kepada Melkisedek. Demikian juga kau anak-anak, dimanapun kau berada, apapun pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, dengan siapa kau berjumpa, kemanapun kau pergi, berkat itu akan mengikuti engkau. Hiduplah dengan pola, hiduplah dengan taat, dan melakukan seluruhnya dengan benar. Dalam nama Bapa
Yesus Kristus dan Roh Kudus yang manis mengikuti kita, menyertai kita sampai kesudahan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, kata amin. Amin. Duduk sebentar anak-anak semua. Hari Selasa kita akan ada anniversary.